Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita satu hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini yang menyapa kita diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita bertanya, apakah hikmat dan kepintaran memiliki makna dan pengertian yang serupa? Namun saya ingin menjawab pertanyaan tersebut, bahwa hikmat dan kepintaran memiliki makna dan pengertian yang sangat berbeda. Di mana letak perbedaan tersebut? Kepintaran dapat kita peroleh dari dunia ini, melalui teori-teori, melalui kajian-kajian ilmiah, sumber-sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara hikmat tidak dapat kita peroleh dari dunia ini. Hikmat hanya dapat kita peroleh yaitu dari Allah, Sang Pemberi dan sumber hikmat itu sendiri. Maka dapat disimpulkan hikmat dan kepintaran merupakan hal yang sangat berbeda. Karena kepintaran diperoleh dari dunia, sementara hikmat diperoleh hanya dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita mengingat kembali kisah tentang Raja Salomo, ada hal yang begitu berharga yang dimiliki oleh Raja Salomo di dalam kehidupannya. Apa hal yang berharga tersebut? Yaitu hikmat. Raja Salomo memiliki hikmat yang daripada Allah. Ketika Allah memberikan tawaran kepada Raja Salomo, apa yang hendak dia minta agar Tuhan berikan? Raja Salomo memilih untuk diberikan hikmat. Dia tidak memilih untuk diberikan kekayaan, harta, kedudukan, kerajaan, popularitas, dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa hikmat adalah hal yang paling berharga dan yang terpenting yang harus dia miliki, terlebih di dalam kepemimpinannya. Hal itu terbukti ketika ada 2 orang ibu yang saling berebutan seorang anak, namun Raja Salomo mampu menyelesaikan perkara tersebut hanya dengan mengandalkan hikmat. Karena itulah dapat disimpulkan, hikmat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Karena melalui hikmat, kita diberikan kebijaksanaan untuk mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, demikian juga halnya yang mau Paulus tekankan di dalam nas ini. Bagaimana agar setiap orang yang percaya, termasuk orang-orang Yunani dan Yahudi yang pada saat itu berada di kota Korintus, untuk senantiasa memiliki hikmat yang daripada Allah. Namun Paulus melihat bahwa yang terjadi di orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang pintar secara intelektual, mereka justru memiliki hikmat yang berasal dari dunia, bukan yang berasal dari Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pikirkan, semuanya berorientasi pada kemanusiaan. Sehingga mereka mulai menggugat, bahkan mempertanyakan, apakah betul Yesus itu adalah Allah? Apakah betul Yesus itu adalah anak Allah, sementara dia adalah manusia?
Karena itu bagi orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi pada saat itu, pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan dan batu sandungan bagi banyak orang. Namun Paulus memiliki pengertian yang berbeda daripada orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Paulus menganggap bahwa pemberitaan tentang salib bukanlah suatu kebodohan, bukanlah suatu batu sandungan, tetapi pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebenaran. Bukan karena kepintaran Paulus sehingga dia mampu berargumen demikian, tetapi karena dia memang memiliki hikmat yang daripada Allah, sehingga dia percaya bahwa kabar tentang salib kebangkitan Yesus adalah kebenaran yang hakiki. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, demikian jugalah firman Tuhan menyapa kita saat ini. Agar sebagai orang yang percaya, kita harus senantiasa meminta hikmat daripada Allah. Marilah sebagai orang yang percaya, kita tidak mengejar hikmat yang berasal dari dunia, karena itu bersifat menyesatkan dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi ketika kita memiliki hikmat dari Allah, hikmat itulah yang akan menuntun hidup kita ke jalan sesuai ketetapan Allah. Karena itu, di tengah-tengah dunia ini, begitu banyak orang-orang yang pintar secara intelektual, namun tidak memiliki hikmat dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, sebagaimana orang percaya, sebagaimana kita adalah pengikut-pengikut Yesus, marilah kita berhikmat. Bukan menjadi orang yang pintar namun tidak memiliki hikmat, tetapi senantiasa menjadi orang yang berhikmat di dalam kehidupan ini. Dari mana kita memperoleh itu? Hanya Allah lah yang menjadi sumber hikmat. Karena itu, marilah kita meminta hikmat dan milikilah hikmat di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan ketetapan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi orang-orang yang berhikmat, sehingga kami dapat berjalan Tuhan sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan. Biarlah kami serahkan seluruh daging roh kami hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengasihan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.